Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jannatul Hasanah Dini Saputri Fani Rahmasari, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai perbedaan individu. A. Hakikat perbedaan manusia. 1. Pengertian manusia atau individu. Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Dalam kamus Eccles and Saddeley, individu adalah kata benda dari individual, yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, individu berarti orang seorang, pribadi orang, atau terpisah dari yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu aspek organik, jismaniah, aspek psikis rohaniah, dan aspek sosial. 2. Pengertian perbedaan individu. Menurut Lindgren, makna perbedaan dan perbedaan individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik variasi dari segi fisik dan psikologis. Perbedaan individu, menurut Chaplin, adalah sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Sedangkan menurut Gary, dalam buku Perkembangan Peserta Didik, karya Sunarto dan B. Agung Hartono mengkategorikan perbedaan individual sebagai berikut. Yang A. Perbedaan fisik, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang B. Perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. C. Perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. D. Perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar atau skema. E. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah dalam mencapai pengetahuan baru. Selanjutnya, bagian B. Perbedaan individu dalam kecerdasan. Intelijensi atau kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Ormrod mengemukakan bahwa intelijensi merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan secara fleksibel pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk menghadapi tugas-tugas baru yang menantang. Individu dikatakan berperilaku intelijen apabila melakukan sesuatu secara efektif dengan bantuan minimal atau bahkan tanpa bantuan sama sekali dari orang lain sekitar. Ormrod menyimpulkan pandangan dari para tokoh tentang definisi dan rumusan intelijensi yang memiliki berbagai kualitas sebagai berikut. 1. Bersifat adaptif. 2. Berkaitan dengan kemampuan untuk belajar. 3. Intelijensi lebih merujuk pada penggunaan pengetahuan. 4. Intelijensi melibatkan interaksi dan koordinasi yang kompleks dari berbagai proses mental. 5. Intelijensi terkait dengan budaya tertentu. Adapun konsep dasar tentang anak berkebutuhan khusus terkait kemampuan kecerdasan intelektual diantaranya A. Anak berbakat intelektual atau gifted. Istilah anak berbakat berasal dari kata gift and talent yang di Indonesia menggunakan konsep keberbakatan sesuai rumusan US Office Education
yaitu anak yang diidentifikasi oleh profesional, memiliki kemampuan unggul, mampu mencapai prestasi yang tinggi. Mereka membutuhkan program pendidikan yang berdiferensiasi di atas layanan jangkauan sekolah biasa agar dapat mewujudkan bakat-bakat mereka secara optimal, baik bagi pengembangan diri maupun untuk memberikan sumbangan bermakna bagi kemajuan masyarakat. MB terbelakang mental atau mental retarded. Penyandang mental retarded bisa dibedakan dalam kualifikasi ringan, sedang, atau berat, seperti terlihat pada kualifikasi intelijensi menurut skala Wechsler. Anak yang memiliki IQ 80 sampai 89 dengan kategori dul atau bodoh biasanya mengalami kesulitan dalam belajar karena rendahnya kemampuan mereka dalam menerima, menyerap, maupun mengolah informasi. Mereka biasanya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk bisa menguasai materi tertentu. Selanjutnya bagian C, pengaruh lingkungan terhadap kecerdasan individu. Lingkungan adalah salah satu faktor penting dalam mendukung kecerdasan anak. Menurut Dr. Meli Budiman di majalah Intisari, kecerdasan atau intelijensi anak dipengaruhi oleh 3 faktor, di antaranya faktor bawaan, faktor gizi, dan faktor lingkungan. Lingkungan ikut serta dalam membentuk cara belajar hingga cara anak menyikapi sesuatu. Satu contoh lingkungan yang ramai, meriah, serta banyak orang membuat anak mudah bersosialisasi, mudah mengenali karakter orang lain. Begitu pula sebaliknya, apabila lingkungan anak sepi dan hanya ada ibu di rumah, maka anak akan cenderung introvert atau menutup diri. Lingkungan adalah pendukung utama keberlangsungan hidup individu. Lingkungan pula yang menentukan bagaimana arah perkembangan individu. Lingkungan yang sehat akan mendukung perkembangan ke arah yang sehat. Demikian pula sebaliknya. Adapun pengaruh yang berhubungan dengan menurunnya kemampuan mental karena pengaruh yang didapat dari lingkungan yaitu yang pertama, kurangnya perawatan dalam kandungan, 2, kurang gizi, 3, kontak dengan bahan beracun, 4, lingkungan keluarga yang memancing timbulnya stres. Sekian paparan hasil diskusi kami mengenai perbedaan individu. Afwan jika ada kesalahan dan kekurangan. Syukron atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.